Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Al-Musnad, ditulis oleh imam besar bernama Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, meninggal tahun 241 Hijrah. Disebut juga dengan Imam Hambali. Selain sebagai imam mazhab, beliau juga imam dalam bidang hadis, mempunyai kitab bernama Musnad. Maka dalam terjemahnya, kalau mau diterjemahkan, HR Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari sahabat Nabi. Nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini Nafi' ibni Abdul Harith radhiyallahu an. Nafi' ibni Abdul Harith radhiyallahu an. Status hadisnya hadithun sahih. Kita tidak ada bahas hadis dhaif. Kalaupun ada dhaif yang boleh menurut 5 syarat. Tidak dalam masalah halal haram, bukan dalam masalah akidah, bernaung di bawah hadis sahih, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, dan dia untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Adapun hadis yang kita kaji ini hadisnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adatil mar'i, min bagian dari sa'adah, kebahagiaan, mar'i orang, seseorang, manusia, laki-laki mar'i, perempuan mar'ah, hazihi mar'atun, ini seorang perempuan. Min sa'adatil mar'i, bagian dari kebahagiaan. Kebahagiaan bahasa Arabnya sa'adah, orang yang bahagia sa'id, perempuan yang bahagia sa'idah. Istri saya sa'idah Pak Ustaz, suaminya sa'id, mantap, tak ada yang sempurna lagi. Orang yang dibahagiakan mas'ud. Sa'ada, menolong, saya menolong bapak, saya ditolong oleh bapak, saat itu saya sedang dibahagiakan. Maka kita disuruh membahagiakan orang lain. Man as'adun nas, siapakah orang yang paling bahagia? Man as'adan nas. Tulisannya mirip. Man as'adun nas, man as'adan nas. Bedanya satu as'adu, yang satu as'ada. Man as'adun nas, siapakah orang yang paling bahagia? Orang yang paling bahagia adalah man as'adan nas, orang yang mampu membahagiakan orang lain. Itulah orang yang paling bahagia. Ada kebahagiaan ketika melihat wajah orang lain tersenyum saat kita mampu membahagiakan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling minim kebahagiaan adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, mampu menyenangkan hati orang lain. Bisa dengan makanan, bagus. Tak bisa dengan makanan, dengan cakap. Cakap lembut yang menyenangkan hati, baik. Qaulun ma'rufun, cakap yang lembut, yang baik, yang elok, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada sedekah. Kasih makan, kasih pakaian, kasih duit, kasih beasiswa, yatsba'uha adza, tapi menyakiti hati orang lain. Disekolahkan dia sampai selesai S1, sarjana,
Tapi setelah itu diungkit-ungkit, dibangkit-bangkit. Kalau bukan karena saya dulu, kamu sudah jadi gelandangan di Pekanbaru ini. Sakit hati dia. Maka paling tidak sanggup menyekolahkan, sekolahkan. Sanggup belikan baju, belikan. Sanggup beri makan, berikan. Tak sanggup, kata-kata yang menyenangkan hati, jadilah. Saya nih Pak Ustadz, udah 30 tahun belum juga lagi nikah. Berapa umur kamu? 30. Saya dulu 34 baru nikah. Gitu Pak Ustadz? Iya. Oh. Ini jangankan cakap yang lembut, malah kata-kata memupuskan harapan dia. Saya nih Pak Ustadz udah 30 belum juga lagi nikah. Berapa? 30. Nampaknya tak menginyam. Menyusahkan hati orang, bahkan bahagiakan orang. Saya nih Pak Ustadz tadi kehilangan helm lah Pak Ustadz, susah hati saya. Apa hilang? Helm. Syukur kamu yang hilang. Kemarin jamaah di An-Nur motornya hilang. Iya Pak Ustadz, iya. Baru hilang helm kamu udah stres. Orang kehilangan motor masih sanggup datang pengajian naik oplet, naik angkot. Oh, lapang hati dia. Ini menyusahkan orang. Apa hilang? Helm Pak Ustadz. Esok mata kau hilang. Menyenangkan hati orang. Idkhalis surur fi qulubil mu'min. Nah, hadis ini mau mengkaji min sa'adatil mar'i, di antara yang membuat orang sa'adah. Ada rumah sakit namanya Nur Sa'adah, Nur cahaya, Sa'adah kebahagiaan. Siapa nama bapak fulan? Sa'id, bapak yang bahagia. Lawan daripada Sa'id, syaqi, sengsara. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Wah, ini yang paling bahagia dunia, bahagia di akhirat. Yang satu syaqiyun fid dunya, di dunia susah, tapi di akhirat sa'idun. Kita maunya dua-dua. Makanya kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Pak Ustadz, di mana letak kebahagiaan itu Pak Ustadz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ini susah. Setelah selesai kuliah kata orang bahagia, malah makin susah, nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus tak merasakan kebahagia, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah punya anak. Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia. Subuh ini kita paling bahagia karena kita mensyukuri hidup dengan mengisi pengajian. Orang yang paling berbahagia, orang yang mengisi hidup dengan ibadah. Orang yang paling bahagia di waktu subuh adalah orang yang dapat melaksanakan salat sunat qabliyah subuh. Raka'atul fajri, 2 rakaat salat sunat fajar qabliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shalla al-laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, andai mereka tahu pahala salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak mereka datang. Jadi banyak orang merasa tak bahagia, tapi sebenarnya dia bahagia. Siapa yang melihat dia bahagia? Orang lain melihat dia bahagia. Bahagianya engkau kawanku bisa datang ke An-Nur. Kami sejak pindah ke Jogja tak lagi bisa sebahagia kalian. Kami cuma bisa dengar pengajian lewat streaming, itu pun putus-putus. Mohon maaf Pak Ustadz,
Apa judul pengajian Ustadz subuh tadi? Tapi streaming. Gak bisa kami Pak Ustadz. Bisa kok. Yang dari Batam bisa. Yang dari Aceh bisa. Kenapa kamu yang di Jawa tak bisa? Paket habis Pak Ustadz. Kita menyangka tidak bahagia. Padahal sesungguhnya kita bahagia. Siapa yang melihat kita bahagia? Orang lain. Orang lain memandang kita bahagia. Makanya kita perlu mendengar pendapat orang lain. Menurut kamu saya ini bahagia apa tidak? Ustadz lah yang paling bahagia. Ustadz menyampaikan hadis-hadis. Ustadz menasihati orang. Oh, bahagia saya ini. Bahagia Pak Ustadz. Saya sangka saya inilah orang yang paling sengsara. Karena kalau saya duduk di dekat orang, saya lah yang paling kurus nampaknya. Enggak Pak Ustadz. Kami melihat Ustadz bahagia. Kita perlu mendengar cakap orang lain. Ini banyak orang tak mau dengar cakap orang lain. Nah, hadis ini mengkaji min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan orang. Hadis subuh ini mengajak kita ngukur. Kalau panjang ukurannya meter, kalau jauh ukurannya kilometer, kalau berat ukurannya kilogram. Ngukur bahagia itu apa standarnya? Min sa'adatil mar'i, di antara standar ngukur sa'adah, kebahagiaan. Dalam hadis ini ada 3, tapi ini bukan batasan. Nanti kalau ada ustadz lain yang menyampaikan 4, betul, jangan fanatik. Kata Ustadz Somad 3, 4, pokoknya 3, lain daripada ustadz kami sesat. Hadis ini banyak. Disampaikan versi ini. Selama cukup syarat rukunnya, sanadnya bersambung, periwayatnya adil, periwayatnya dhabit, ingatannya kuat, tidak ada syaz menyalahi riwayat lain, tidak ada illat, tak ada sebab kecil yang merusak kesahihannya, terimalah hadis itu. Walau dari mulut siapapun hadis itu, terimalah. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Ikutlah, dengarlah, pakailah apa yang dicakapkannya, jangan tengok siapa yang mencakapkannya. Walaupun keluar dari ayam, kalau telur ayam ambil. Walaupun keluar dari raja, kalau kuning-kuning jangan ambil. Jadi yang dilihat itu adalah dari mana dia. Nah, min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan orang apa dia? Yang pertama, standar kebahagiaan itu adalah al-jarus salih. Jaru diambil dari kata jiwar. Jiwar, orang yang berada di sekeliling saya ini. Al-jarus salih, tetangga kita menyebutnya, kawan sahabat. Bahagia kalau berada di dekat orang-orang yang soleh. Kawan soleh. Saya selama tinggal di Pekanbaru ini, alhamdulillah dapat kawan yang soleh-soleh. Dijumpakan Allah Ta'ala dengan kawan yang soleh-soleh. Tak lihat dari sukunya. Yang Melayu soleh, yang Jawa soleh, yang Batak soleh, yang Sunda soleh. Semuanya baik-baik. Dulu saya tak datang. Selanjutnya yang akan menyampaikan tausiah pada malam hari ini adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Rupanya Ustadz itu tak datang. Mana Ustadz Somad? Belum juga datang. Karena kebetulan sedang hujan lebat, Ustadz Somad tak bisa datang. Datang jamaah jemput saya. Ten, ayo Ustadz kami jemput. Berdapat kawan yang soleh. Sayalah yang paling bahagia. Tapi banyak orang menyangka tak bahagia. Bahagia itu adalah mendapatkan al-jarus soleh, kawan yang soleh. Ustaz, ayo saya bawa Ustaz ke masjid. Iya, mendapatkan kawan yang soleh. Tapi kadang orang ini datang kawan soleh menjemput dia pakai mobil barunya. Ayo, dia tak bahagia. Balik dari situ susah hatiku melihat kawan tadi. Kenapa? Baru pula mobil dia. Mestinya kita senang. Saya senang punya kawan mobil baru. Kenapa? Dia membawa saya. Dia jemput saya. Hati mesti kita lapangkan. Nabi ini yang ngomong. Ini yang ngomong bukan psikiater, bukan psikolog. Siapa itu orang yang bahagia? Min sa'adatil mar'i,
Yang pertama punya al-jarus saleh. Orang yang di sekelilingnya itu yang soleh-soleh, yang baik-baik. Ustadz, bisa kita bicara Ustadz? Bisa. Di sini saja ya. Janganlah, ini banyak orang Pak Ustadz di sana. Diajaklah saya ke tepi. Dekat jual lontong bawah. Ini tak boleh diketahui orang lain Pak Ustadz. Dibukakannya lah SMS. Ini Pak Ustadz. Oh. Apa isinya? Ada jamaah kita mau ngasih Ustadz mobil Kijang Innova. Serius nih? Serius Pak Ustadz? Al-jarus salih. Sampaikanlah ke dia. Dia orang baik. Saya tak sanggup mengambil. Ini terlalu besar ini. Tak sanggup saya ngambilnya. Itu true story, itu kisah nyata. Ini orang-orang soleh ini. Siapa orangnya Pak Ustadz? Tak boleh sebut nama. Menjaga kode etik jurnalistik. Itulah yang membuat Ustadz Abdul Somad itu sehat. Tinggal di lingkungan jamaah. Dari sejak pulang dari Maroko tahun 2008. Saya kuliah di UIN. Waktu itu namanya IAIN Susko, Pekanbaru. 2 semester, habis itu kuliah ke Maroko, pulang lagi ke Pekanbaru. Yang dulu kawan-kawan, jumpa lagi sekarang. Kawan-kawan, kemarin tausiah di Masjid Ronggo Warsito. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenal lagi dengan saya? Kenal. Kenapa dari tadi tak salaman? Saya mancing aja, kira-kira kamu ingat tak sama saya? Jadi kenal sama aku man? Kenal lah. Kita kan satu angkatan di IAIN dulu. Aku sekarang di Komisi Penyiaran Indonesia. Tahu, saya sudah lama tahu. Jadi yang ke saya nelpon bolak-balik, tahu. Kenapa tak diangkat? Saya mau nunjukkan saya hebat aja. Nggak, bercanda. Mau jumpa, tausiah ke Man 1, jumpa. Saya ngajar di sini sekarang. Iya, kita dulu kan satu lokal. Tausiah pula di Rimbo Melintang, di Rokan Hilir. Kenal lagi dengan saya? Iya, kita kawan dulu. Berjumpa dengan kawan-kawan yang baik-baik. Tausiah pula di Rokan Hulu, Pasir Pangarayan. Berjumpa. Siapa ini? Kawan yang baik-baik. Pergi ke Arengka, ada rumah makan besar. Makan di situ. Pas saya tengok, kawan dulu di Air Molek Indragiri Hulu. Alhamdulillah. Begitu selesai makan, pas mau bayar, tak usah bayar, kata dia. Saya bilang, kalau saya tak dikasih bayar, maka saya tak akan singgah lagi kemari. Saya harus bayar. Kalau saya tak dikasih bayar, wal awwalu wal akhiru. Ini pertama dan terakhir. Pilih mana? Tak bayar tapi ini terakhir. Saya tak mau singgah lagi. Kalau gitu jalan tengah. Gimana? Bayar setengah. Bayar setengah. Berjumpa. Itulah kebahagiaan. Bahagia luar biasa. Berjumpa dengan teman sahabat yang dulu kita sama-sama susah, sama-sama kuliah. Singgah pula ke jalan pelajar. Ini kan tempat kos kamu dulu. Iya, masih tinggal di sini. Ini tempat kos saya. Terus nikah saya sama anak bu kos ini. Oh, berjumpa lagi dengan kawan-kawan. Kata Nabi, min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaanmu adalah al-jarus salih, orang yang baik-baik. Beruntung betuah, kata orang Melayu, mendapat kawan yang baik-baik. Saya merasa bahagia Ustaz Somad. Saya orang bahagia. Kenapa? Berjumpa dengan kawan yang baik-baik, yang soleh-soleh, jamaah yang baik-baik, yang soleh-soleh. Tak pernah cakapnya menyinggung perasaan, kasar, menyinggung, tak pernah. Kalaupun mengasih tahu, cakapnya lembut. Pak Ustadz, kalau bisa pakailah baju yang agak tebal sikit, yang ada ininya Pak Ustadz. Nah, itu maka saya jahitkan baju tebal. Maksud dia Ustadz kurus sekali, kata dia. Nah, orang-orang yang di sekeliling kita ini, al-jarus saleh, dia tidak akan membiarkan kita terjerumus dalam kebinasaan. Kalau nampaknya kita agak menyalah, nampaknya kita agak terpeleset, diluruskannya kita balik. Itulah yang dikatakan Ibnu Maskawai,
dalam kitab Tahzibul Akhlak, menghaluskan akhlak. Tidak ada orang yang paling mengerti tentang kita kecuali sahabat kawan kita. Friend, bro, akhi, sedulur, nampaknya sampean ini sudah jauh lari dari jalan yang benar. Ayolah kita ngaji ke pengajian Dr. Saidul Amin tentang masalah penyakit hati. Nanti kalau aku yang nasihati kamu tersinggung, kalau Ustadz Saidul Amin yang ngomong, kawan, kita kan kosong nih hari tanggal jam 10 pagi. Ayolah kita ngaji Asmaul Husna dengan Dr. Mustafa Umar. Yang meluruskan kita adalah kawan sahabat kita. Bapak dulu kenal sama ibu di mana? Kenalnya di masjid. Ibu dulu kenal sama ibu Anu di mana? Sama-sama pengajian subuh Sabtu. Waktu itu di Akramun Nas. Karena sudah terlalu penuh pindah ke Al-Falah. Karena di tangganya terlalu tinggi pindah ke An-Nur. Jadi sampai 3 masjid kami pindah ikut pengajian. Bapak kenal sama Pak Anu di mana? Saya kenal sama bapak itu, yaitu waktu pengajian subuh Ahad sama Dr. Mustafa Umar. Indah kedengarannya. Bapak kenal sama Janu di mana? Kami sama-sama mabuk dulu Jakarta. Tak enak betul kedengarannya. Tapi walaupun awalnya tak baik, sekarang kami sudah sama-sama ngaji Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sampai pada akhirnya, di akhir ajal kita, terbaring kita di rumah sakit. Al-Jarus Salih, kawan yang saleh itulah yang membisikkan ke telinga kita, meneteskan air mata. La ilaha illallah. Sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, para orang tua yang mungkin saya ini sebaya anaknya, dia tidak pernah merasa saya ini menasehati. Saya tak pernah merasa Ustaz Somad itu menceramahi saya. Saya merasa dia adalah anak saya yang sedang membacakan hadis pada saya. Saya tak pernah merasa dihujatnya, saya tak pernah merasa ditunjuk-tunjuknya. Saya merasa dia hanyalah anak kemanakan saya. Maka di saat Abdul Somad meregang nyawa di atas tempat tidur di ruang ICU, siapa yang membisikkan? Istrinya lupa, anaknya lupa karena terlalu sedih. Datang Al-Jarus Salih, kawan yang saleh, membisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Setelah kita mati, dia juga yang mendoakan, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Tak pernah putus persaudaraan. Itulah kebahagiaan. Siapa yang menyebut? Nabi SAW. Min sa'adatil mar'i. Di saat menikahnya, Pak Ustadz, Ustadz nanti nasihat pernikahan ya. Di saat mengayun anaknya, setahun sesudah itu, Ustadz, ingat Ustadz dengan saya? Ingat, dulu waktu pernikahan kami, Ustadz yang nasihat pernikahan. Ya, ini videonya masih kami simpan. Sekarang anak kami baru lahir, bisa Ustadz datang 7 hari lagi akikahnya? Insya Allah datang. Begitulah min sa'adatil mar'i. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan materi, tak bisa terbayar dengan benda. Apa dia? Ketika mendapatkan sahabat kawan yang baik-baik, yang menyenangkan hati, yang menegur kita ketika kita salah, yang di saat kita susah hati, dialah yang menenangkan batin kita. Makanya sadiquka man abkaka la man adhakak. Kawanmu, sahabatmu adalah kawan menangis. Banyak kawan ketawa di saat kita senang, di saat kita sedang di atas awan, di saat kita sedang menjabat, di saat kita sedang berkuasa. Semua mengaku kawan. Kenal kamu dengan Pak Sekda? Oh, kawan saya itu, kawan saya. Belanci-lancian air dapurnya ke rumah hamba. Kalau siat, itu katanya dia kenal sama kamu. Banyak orang kenal sama saya. Pak Ustadz ingat sama saya? Mau dibilang tak ingat, sombong. Ingat. Saya sekarang sudah lulus jadi pengulu di Siak Pak Ustadz. Dulu saya mahasiswa Ustadz. Saya baru pulang dari Sungai Mandau.
melihat Gontor 14 bersilaturahim pula dengan jamaah, ketemu, wah, datang seorang dari awal pengajian dia nengok saya terus. Saya nengok dia sekali, besok tengok lagi, ini jangan-jangan LGBT ini. Kenapa dia nengok saya terus dari tadi? Begitu selesai acara, ngajak foto-foto. Dipegangnya pula saya. Siapa ini? Setelah selesai, saya mahasiswa bapak dulu, mata kuliah akhlak tasawuf di Fakultas Sains Teknologi tahun 2010. Sekarang saya sudah lulus PNS Pak Ustadz, ditempatkan di sini. Alhamdulillah, kebahagiaan yang tak terbayar dengan apapun. Itulah yang membuat dosen itu tetap senyum walaupun dosen gajinya 2 sen. Kenapa? Ada kebahagiaan tidak dapat ditebus dengan apapun ketika melihat murid-murid kita itu dulu. Walaupun dulu kita galak, kasar, tapi mereka berjumpa. Dulu Ustadz garang Pak Ustadz di kelas, tapi kami maklum itu untuk kebaikan kami semua. Al-jarus salih, orang-orang yang berada di dekat kita itu soleh, baik, menyenangkan hati. Walaupun cakapnya mungkin mengkritik kita, tapi sebenarnya untuk kebaikan kita. Ini kebahagiaan. Tapi orang merasa bahagia itu kalau punya mobil besar, bahagia itu punya kalau punya kebun luas, bahagia itu kalau sudah punya titel hebat. Itu kebahagiaan yang semu. Hari ini dapat, besok hilang. Hari ini di tangan kita, besok di tangan orang lain. Kebahagiaan adalah ketika punya, kata Nabi yang pertama, al-jarus salih, orang-orang di dekat kita ini. Kalau di kantor dekat sama orang baik-baik, hayya 'alas shalah, ditepuknya bahu kita, friend, yuk sholat yuk. Alah, aku sedang tak mood ini, nantilah. Sholat kan nggak mesti berjamaah, ini saja ada di kantor aja. Kenapa? Alah, ayolah sholat. Nanti habis sholat kita langsung makan siang. Kau yang bayar ya? Iya, ayolah. Motivasinya awalnya bukan sholatnya, tapi dibayarkan makan siangnya. Tapi kemudian besok mulai terasa enak, mulai terasa nyaman. Mulai ketika hari ketiga, hari keempat enak sholat berjamaah. Sehingga kalau tidak sholat berjamaah, macam tak sholat. Siapa yang menunjukkan dulu? Dia bukan LCMA, dia bukan ustadz, dia bukan tamat dari Mesir. Dia tidak pernah ngajak orang, mari salat berjamaah, ayo salat berjamaah. Siapa yang tak salat berjamaah tidak perlu disolatkan. Dia tidak kasar, dia lembut. Yuk salat yuk, nanti habis salat kita makan, saya yang bayar. Ayolah, aku sedang puasa sunat ini, friend. Aku sedang puasa sunat ini hari Senin. Tenanglah, aku yang bayar. Kau yang bayar ya? Iya. Kalau gitu aku batalkanlah. Persahabatan yang luar biasa. Tapi ternyata bulan depan dia tak datang. Mana teman ini tak datang? Di SMS tak membalas, di miss call tidak ngangkat, di telepon istrinya, mana si Anu? Dia sudah 3 hari di rumah sakit Arifin Ahmad. Datang menjenguk, ketika menjenguk berpelukan, terasa kehangatan, bangkit seolah-olah tak ada penyakit. Saya jenguk sahabat ini, kakinya sudah menghitam, warna kemerahan darah legam. Tangan saya masih coklat, kuning, tapi kakinya sudah warna menghitam. Kenapa sakit? Diabetes. Diabetes akut. Saya ini sudah tak sembuh lagi. Tapi begitu diajak bercerita, mengenang masa lalu, mengenang keakraban, seolah-olah dia tak sakit. Saya tanya Pak Dokter, sebetulnya obat itu berapa persen menyehatkan orang? Dokter langsung ngomong, ini yang ngomong bukan Ustadz, dokter, Pak Ustadz Somad, ya, obat itu menyehatkan orang hanya 50%. Jadi obat itu 50%. Kapsul, pil, suntik, insulin itu hanya 50% Pak Ustadz. Jadi yang 50% lagi apa? Yang 50% adalah sugesti orang-orang yang berada di sekeliling. Bapak sehat, ayah sehat, mama sehat, suami sehat, kawan sehat, ustadz sehat, bangkit dia jadi sehat.
Begitu kawan tadi balik, sakit balik. Datang kawan yang lain, kamu sehat. Gimana kamu lihat tengok saya nih? Kata orang saya ini sakit betul. Siapa yang bilang kamu sakit? Sehat. Malah kalau kita lihat lebih sehat pula kamu dari saya lagi. Sehat kamu. Siapa bilang kamu sakit? Makanya nengok orang sakit jangan terlalu jujur. Jadi tengok, aku kata dokter udah diponis 3 hari lagi mati. Nampak aku memang iya ini. Kata dokter aku sudah tak sampai hari Jumat lagi. Friend, saudaraku, ya akhi, ingat ceramah Ustaz Abdul Somad. Jangan tambah rukun iman jadi 7. Beriman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, takdir, dokter spesialis. Jangan kau tambah bahwa dokter menyehatkan, ya, bahwa dokter menyembuhkan, ya, itu usaha, berusaha kita berobat. Nabi menyuruh berobat, tapi ajal di tangan Allah. Berapa lama, berapa banyaknya orang yang diponis mati, tak mati-mati. Al-jarus salih, saudara-saudara yang soleh datang ketika kita sedang dalam keadaan susah. Dia menyenangkan hati, dia yang mendoakan kita. Ya Syafi yang maha menyembuhkan, Ya Kafi yang maha mencukupkan, Ya Mu'afi yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sehatkan saudara kami. Syifaan ajilan, kesehatan yang segera. La yughadiru saqaman, tidak akan mendatangkan penyakit lagi untuk selamanya. Ya Allah, diaminkan oleh yang lain. Maka di situ bangkit semangat baru. Al-jarus salih, orang-orang yang berada berteman yang baik-baik. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih kawan ada berada. Kasih kawan tu ada berada, ada kita, ada dia, baru berkawan. Kaya dia, kaya kita, baru berkawan. Menjabat dia, menjabat kita, baru berkawan. Dia menjabat, kita pensiun, sudah tak sedap berkawan. Tapi kawan yang baik tak begitu. Al-jarus salih, dia tak pernah ungkit-ungkit kerja, dia tak pernah ungkit-ungkit. Yang kita lihat adalah persaudaraan, reuni. Sekarang banyak reuni bukan mengunang masa lalu, reuni untuk menunjukkan anak saya, mobil saya, rumah saya. Reuni, sehingga reuni tidak lagi mengekatkan persaudaraan, tapi mulai merenggangkan. Yang dulu akrab waktu sama-sama satu lokal, yang dulu akrab sama-sama satu angkatan, mulai renggang. Kenapa? Kasih saudara ada berada. Maka subuh ini kita dikasih Nabi satu standar kebahagiaan. Apa itu? Al-jarus saleh. Kalau punya kawan yang saleh, jangan lepaskan. Kalau punya kawan yang saleh, jangan pernah lepaskan dia. Karena dia adalah salah satu dari kebahagiaan kita. Saya tak pernah ingin melepaskan jamaah, kawan, sahabat yang soleh-soleh ini. Kenapa? Karena kebahagiaan saya, kesenangan hati saya ada pada mereka. Begitu hilang mereka, itulah yang dikatakan Umar bin Khattab. Sudah lama aku ingin meninggalkan dunia ini. Dunia dengan segala macam fitnah. Dunia ini azab. Kalau bukanlah karena kenikmatan salat berjamaah, kalau bukan karena kenikmatan membaca Quran, kalau bukan karena kenikmatan berkawan dengan orang-orang soleh, sudah lama aku ingin meninggalkan dunia ini. Tak ada lagi indah enaknya dunia ini. Begitu pulang dari Pulau Penyengat, dapat kabar sampan bot pancung yang membawa orang tenggelam dipukul badai. Tak ada yang bisa menolong. Andailah kemarin sampan Ustadz Somad yang tenggelam itu, banyak yang berduka, banyak yang menangis. Ya mungkin bisa saja melihat dunia ini dosa, kadang terlintas dalam hati. Kenapa tak saya saja yang mati itu? Rasanya tak ada lagi gunanya hidup ini. Begitu dibukakan mata, dosa. Dibuka telinga, dosa. Dihidupkan TV, dosa. Mau tak ditengok, kita nyupir sendiri nengok jalan. Tak akan tengok jalan, menyeberang. Orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesar. Dosa. Tapi wahai hamba Allah, jangan kau berminta, berharap ingin mati. Kenapa?
karena masih ada 3, masih ada kenikmatan salat berjamaah, Allahu Akbar, masih ada kenikmatan ketika membaca Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, masih ada kenikmatan ketika duduk bersama jamaah. Kadang badan ini sudah tak tergerakkan lagi, kepala pun sudah menunduk, hilang-hilang kadang bayangan. Tapi begitu menengok jamaah, sehat balik, semangat balik. Kami tadi sudah ragu nengok Pak Ustaz, nampaknya Ustaz udah macam sakratul maut katanya. Kenapa Ustaz bangkit balik? Karena nabimu sudah mengatakan 14 abad yang lalu, min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan adalah al-jarus saleh, sahabat-sahabat yang saleh. Sahabat-sahabat yang saleh itu sekarang sudah hilang. Sahabat yang saleh mana? Nih, sahabat yang saleh, anak muda yang saleh, ibu-ibu yang salihah, kawan-kawan. Ada sahabat yang saleh sudah tua, namanya Abu Bakar Siddiq. Ada sahabat yang saleh masih muda kekar, namanya Umar bin Khattab. Ada sahabat yang saleh perempuan, namanya Khadijah Al-Kubra. Dia ini yang membangkitkan semangat. Kenapa tidak dikirimkan saja Jibril, Mikail, Israfil, Israel? Kenapa mesti manusia? Karena sahabat-sahabat yang saleh itulah yang menolong. Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dia, asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, kepada sesama mereka saling berkasih sayang. Ustaz sehat? Alhamdulillah. Ini ada vitamin C Pak Ustaz. Ustaz sehat? Ya. Ini kemarin kami baru saja mengambil madu tualang Pak Ustaz. Ini ada 1 botol madu tualang. Ustaz minumlah. Kadang tak saya minum, tapi sehat. Kenapa Ustaz tak minum tetap sehat? Doa jamaah itu lebih hebat dari madu itu lagi. Doanya luar biasa. Mereka berdoa di waktu malam. Pak Ustaz, saya sedang berada di atas bukit sofa nih Pak Ustaz. Saya doakan Ustaz dari atas bukit sofa. Nge-SMS, menelpon. Itu saja bangkit semangat yang luar biasa. Saya sedang berada di atas Jabal Rahmah nih Pak Ustaz. Mau saya tuliskan pakai spidol? Jangan. Jangan buat-buat perkara bid'ah, mungkar. Itu tidak baik. Satu pun ulama tak ada mengatakan. Mau dituliskan pula nama saya di Jabal Rahmah. Jangan. Kalau gitu nama saya aja lah Pak Ustaz. Tak boleh, campakkan spidol itu. Tak betul itu. Itu perbuatan mungkar, dolalah. Tidak ada dalil sama sekali, dalil umum maupun dalil khusus. Nah, tapi jangan karena sudah kawan akrab, tidak ada lagi mengingatkan. Pak Ustadz, kita kan sudah akrab betul nih. Iya, ini ada pula tawaran saya korupsi 1 miliar. Apa hukumnya Pak Ustadz? Ya karena kita udah kawan, makruh aja lah. Nah, harus kita tegas, haram, tak boleh. Jadi haram korupsi ini Pak Ustadz, haram. Kalau saya kasih Ustadz 2,5%, saya istikharah dulu. Sahabat yang baik adalah yang menunjukkan kita bahwa yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Ini salah, walaupun kepada kawan sendiri salah, walaupun kepada kawan sahabat sendiri salah. Ini salah, perbuatan kau ini salah, ini tak betul. Oh, halus luruskan. Begitu. Sahabat itu siapa? Al-Jarus Saleh. Malam iktikaf, baru pulang dari Maroko, membawa 2 ijazah, 1 ijazah LC, 1 ijazah MA. Saya di sini dengan almarhum Ustadz Zulkifli R. Beliau membaca ayat, saya membacakan tafsirnya. Menurut saya Ustadz yang paling hebat lah ini. Begitu selesai datang jamaah, apa kata dia? Itu tadi ceramahnya tak mantap. Ayat-ayat aja tak ada penjelasannya. Sakit hati saya. Tapi rupanya itu adalah pengajaran. Besok saya perbaiki. Ayatnya segini, penjelasannya begini. Gimana? Itu pula terlalu banyak penjelasan. Ayatnya pula kurang. Tak adalah betulnya nampaknya. Siapa itu? Al-Jarus Saleh. Orang-orang baik yang ada di sekeliling kita. Yang kedua siapa? Al-Markabul Hani. Markab, tunggangan. Al-Hani, nyaman, tenang, adem, ayam, tentram. Orang dulu naik kuda, kudanya melompat-lompat, tak tenang tunggangan ini.
Kata Nabi, kebahagiaan orang itu di mana? Al-markabul hani, tunggangannya tenang. Orang yang tak pernah naik kuda, dia tak tahu gimana nyamannya tunggangan. Ustadz emangnya pernah? Pergilah saya ke Masjid Al-Falah. Sampai di Masjid Al-Falah tausiah. Selesai tausiah, di bawah sudah ada kuda menunggu. Pak Ustadz, mari kami latih naik kuda. Goncanglah kuda tadi. Al-markabul hani, tunggangan yang nyaman, yang enak. Kalau zaman sekarang orang tak lagi naik kuda, tunggangan yang nyaman. Mantap tunggangan kamu sekarang ya. Ini kalau tengok harganya, oh lembut ini. Ini kalau di dalam nih rasanya nyaman. Saya tak nyaman di dalam nih Pak Ustadz. Kenapa tak nyaman? 3 tahun lagi baru lunas. Al-markabul hani, tidak tengok modelnya, nyaman kita di dalamnya, tak menyusahkan kita, bisa menyampaikan kita ke tempat yang baik. Secara zahir makna al-markabul hani tunggangan, kendaraan. Itu makna nasnya, teksnya. Tapi sebenarnya adalah yang bisa menyampaikan kita kepada kebaikan. Itulah al-markabul hani. Yang punya HP bisa menyampaikan kepada kebaikan, bisa rekam ceramah. Nih baik nih. Nih baik nih. Yang ini punya orang Amerika, mereknya apel sumbing, dimakan sekunyah. Yang ini punya orang Korea, Samsung. Ini bukan punya orang Islam nih, orang kafir punya. Yang ini punya orang Rokan Hulu, Sony. Sony ketek. Lai Sony Ustaz. Kalau sikit skoci. Apa maknanya? Yang bisa menyampaikan kita, itulah al-markabul hani. Jadi yang punya kendaraan, saya Pak Ustaz malu mau ngajak Ustaz ini ke rumah. Kendaraan saya inilah kijang petak, bunyinya pun greg. Pak, inilah kebahagiaan kata Nabi. Kebahagiaan apa kata Pak Ustaz? Orang sudah ganti mobil baru, saya pakai ini juga lagi. Al-markabul hani yang bisa menyampaikan ke pengajian. Ini selalu saya lihat parkir di An-Nur. Ini selalu pengajian Dr. Mustafa Umar, ada saya lihat di An-Nur. Pengajian Dr. Saidul Amin, ada di An-Nur. Pengajian Dr. Mawardi Muhammad Saleh, ada parkir. Sebetulnya Pak Ustadz, itu bukan saya ada di dalam, mogok tak balik-balik. Jadi Bapak tak ada di masjid? Tidak. Ketika dia parkir di masjid, dia nikmat. Banyak orang sekarang salah paham. Kalau sakit, azab. Kalau rezeki macet, azab. Kalau anak, azab. Bukan itu azab. Azab itu apa? Punya harta tapi tidak bisa menyampaikan kepada amal soleh. Mobil mewah, Mercy, BMW mahal, tapi tidak pernah parkir di masjid. Di mana parkir? Karaoke. Di mana parkir? Diskotik. Saya tausiah di dekat mall SKA. Ada jamaah kita yang kantornya di dekat situ. Sampai saya ke sana, parkir udah penuh, tak ada tempat parkir. Datanglah tukang parkir, dipanggilnya, Pak sini. Di mana? Disuruhnya depan karaoke. Saya udah mau masuk, gawat ini. Nanti masuk situ lewat jamaah 1907. Ustadz rupanya selingan mau juga nyanyi. Ketika dia parkir di masjid, itu kenikmatan yang luar biasa. Al-markabul hani yang mengantarkan kita ke tempat rumah ibadah, yang mengantarkan kita duit banyak. Kemana diantarkannya? Liburan ke Bali, berjemur. Orang barat berjemur, dia putih tak bercorak, berjemur di pantai. Ini udah hitam legam, berjemur juga lagi. Bawalah duit yang banyak itu ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Bawalah ke kota Makkah Al-Mukarramah. Bawalah dia melihat sejarah-sejarah peninggalan-peninggalan raja-raja Romawi kuno, untuk menengok, memperhatikan mana orang yang kaya-kaya itu. Fir'aun yang hebat melihat danau Qarun. Ladies and gentlemen, this is lake of Qarun. Qarun's lake. Ini adalah danau Qarun. Mana Qarun yang katanya kaya dulu?
Setiap dia keluar rumah, apa kata orang? Ya laitalana mislama utia Qarun. Andai kami punya harta macam harta Qarun. Tapi hari ini mana? Dia hanya sekedar tinggal danau Qarun. Semuanya ditelan bumi. Menengok jasad Fir'aun terbujur kaku di Tahrir Square Museum, di dalam peti kaca, yang dulu menyembelih anak-anak. Yudhabbi'una abna'ahum, anak-anak dia sembelih hidup-hidup. Sadis, kejam. Tak ada orang lebih kejam daripada Fir'aun. Tapi hari ini apa yang terjadi? Anak-anak bule itu menunjuk dia, it's funny, lucu. Dia bilang Fir'aun lucu karena tinggal tengkorak berbalut kulit saja lagi, kering. Mana kekuasaan? Maka ini penting. Siru fil ard, berjalanlah engkau di atas muka bumi. Untuk apa? Fanzuru, pandanglah, tengoklah, perhatikan. Kaifa kana aqibatul mukazzibin. Tengoklah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Punya harta, pakailah untuk al-markabul hani, tunggangan yang menyampaikan kita kepada kebaikan-kebaikan. Yang terakhir, apa dia? Itulah yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelengkap, sebagai orang-orang yang diberikan keutamaan. Siapa yang memiliki kebahagiaan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia itulah orang-orang yang diberikan sa'adah. Tapi jangan sangka tiga ini saja. Nah, yang ketiga adalah al-baitul al-maskanu ad-daru. Baiti jannati. Bait rumah, wasi lapang. Kenapa dia disebut bait? Bata yabitu, tidur, karena dia tempat tidur orang. Dia disebut juga dengan maskan. Sakana yaskunu, maskan, diambil dari kata sakinah, karena dia tempat ketenangan. Al-maskanul wasi, rumah yang lapang. Ini hadis bertentangan dengan rumah Nabi. Rumah Nabi, di mana rumah Nabi itu Pak Ustadz? Saya sudah keliling-keliling Madinah, tak jumpa rumah Nabi. Yang jumpa hotel sama mall aja. Rumah Nabi tak nampak Bapak? Tidak. Tempat Bapak mengucapkan salam itulah rumah Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safwatallah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan kubur Nabi Pak Ustadz. Itu rumah Nabi. Ketika Nabi meninggal, Nabi tidak dibawa keluar dari kamarnya, langsung dimakamkan. Kecil sekali, itulah rumah dia. Tabi'in, Nabi, sahabat, tabi'in tak pernah menengok rumah Nabi. Tabi'in tak tahu tinggi rumah Nabi. Tabi'in datang bertanya kepada sahabat, hai sahabat, ya, berapa meter tinggi rumah Nabi? Berapa meter tinggi atap rumah Nabi? Sahabat Nabi tak menjawab. Kalau kau mau tahu tinggi rumah Nabi, tegaklah sahabat. Bisa terpegang atap. Waktu kau tegak, terpegang atapnya. Itulah tinggi rumah Nabi. Kata sahabat menunjukkan. Berapa lebarnya? Ketika Nabi sedang sholat, Aisyah di depan. Kakinya kalau dia selonjorkan, dia julurkan di depan. Kecil. Makanya ketika dibuatkan replika miniatur rumah Nabi, pameran di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Bapak mungkin sudah dapat kiriman foto gambar-gambarnya. Inilah replika rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Raja Romawi dengan kamar-kamar yang megah, yang mewah. Raja Persia dengan gelas-gelas emas, cangkir-cangkir, cawan-cawan perak dengan permata. Tapi begitu mereka melihat cangkir Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun dengan kayu-kayu kecil, disusun, diikat pakai kawat, lalu lubang-lubangnya ditutup pakai ter seperti gala-gala pada sampan. Menengok cangkir Nabi, menetes air mata mereka. Ini cangkir Sayyidina Muhammad, ya, dari sini dia minum, ya.
Dari sini dia minum, mulutnya yang mulia itu minum dari sini ya. Di sini tempat tinggal dia ya. Menangis mereka melihat rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kami sudah hanyut, larut dalam keduniawian. Itulah yang membuat kalian lupa anak yatim. Itu yang membuat kalian takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia. Bapak tidak berkurban tahun ini. Kurban nanti dululah, ada relief yang belum selesai. Anak yatim jadi disekolahkan bulan ini. Anak yatim nantilah ada relief ukiran-ukiran yang belum selesai. Sayyidina wa maulana Muhammad. Saya tidak melarang orang mau buat rumah besar. Bagus, tak salah. Tidak ada salahnya. Karena makna al-baitul wasi, al-maskanul wasi dalam hadis ini maknanya dua. Yang pertama fisik rumah lapang. Yang kedua adalah maknanya hati yang lapang. Jangan nanti dibaca syarat bahagia adalah teman soleh, kendaraan menyampaikan ke tempat yang baik, rumah yang besar, hati yang lapang. Karena bertolak belakang, kontradiktif antara hadis ini dengan kenyataan kehidupan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang lapang. Di mana letak hati yang lapang? Di dalam. Siapa yang melapangkannya? Allah. Kita melihat dia sempit. Ayahnya meninggal, belum lagi dia menengok dunia. Emaknya meninggal ketika dia merindukan kasih sayang seorang ibu. Datuknya meninggal, di saat itulah tempat dia bernaung. Pamannya meninggal di saat tekanan kafir Quraisy bertubi-tubi. Istri juga meninggal, dan anaknya 3 perempuan, 4 perempuan, 3 meninggal ketika dia masih hidup. 1 saja yang meninggal sesudah dia meninggal dunia, yaitu Fatimah, 6 bulan sesudah dia meninggal. Anak laki-lakinya meninggal, pukulan keras, tapi dia tidak sempit karena Nabi itu dilapangkan Allah dadanya. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah? Lam nashrah. Tidakkah sudah kulapangkan dadamu? Makanya saat susah hati banyak-banyak membaca alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Ustaz, kenapa kalau sholat ayatnya itu saja? Aku sedang susah hati. Padahal itu aja dia yang hafal, yang lain tak hafal. Waladdallin amin. Alam nashrah laka sadrak. Pak Ustaz, sempit Pak Ustaz, sesak rasanya. Bagaimana nih Pak Ustaz? Minum asmasolon. Sempit nih Pak Ustaz. Udah makan obat? Sudah. Tak juga hilang? Tidak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang. Untuk apa? Jangan kau berputus asa. Lapangkan hatimu. Musa pun begitu juga berdoa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta lapangkan rumah, maknanya lapangkan dada. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah, ingatlah, dalam dirimu itu ada segumpal. Kalau dia lapang, yang lain ikut lapang. Pandangan lapang, telinga lapang, hati lapang, otak lapang. Tapi kalau dia sudah sempit, pandangan sempit, telinga sempit, hati sempit, dunia pun sempit. Kalau sudah sempit, suntuk, stres, depresi, macam-macam penyakit datang. Akhirnya kita sudah mati duluan sebelum Israel datang. Israel pas mau nyabut nyawa, ditengoknya, tak jadi ku cabut, dah mati duluan. Nyawanya ada, jasadnya hidup, tapi bawaannya macam orang mati. Itu Pak Ustadz, sejak istrinya meninggal dunia, hancur dia. Datanglah diabetes mellitus, datanglah jantung koroner, datanglah asam urat. Digantungkannya hidupnya kepada manusia. Jangan kau gantungkan hidup kepada harta. Nanti kalau hartamu hilang, kau juga ikut hilang. Jangan gantungkan pada manusia, karena kalau manusianya mati, kau ikut mati. Tapi gantungkanlah kepada dia. Siapa dia?
La haula wa la quwata illa billah. La haula, tiada daya, wala quwata, tak ada kekuatan, illa billah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk pukul 6.27, kita salat sunan Isyraq. Itulah kaji kita subuh ini. Alhamdulillah Pak Ustadz, tiga-tiganya saya sudah ada kawan yang soleh, ada kendaraan yang menyampaikan ke tempat yang baik-baik, ada hati yang lapang pun ada. Bapak bahagia, ibu bahagia. Jangan hiraukan kata orang tak bahagia. Kita sudah bahagia kalau tiga ini ada. Baru ada dua Pak Ustadz, tambah satu lagi, satu pun tak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita lanjutkan tanya jawab setelah salat sunan Isyraq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.